Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma. Pada pertemuan ke-14 ini akan dibahas mengenai pemecahan atau split pada array satu dimensi. Topik pembahasannya adalah yang pertama, konsep dasar pemecahan atau split pada array satu dimensi. Kemudian yang kedua, pemecahan satu buah array menjadi dua buah array. Kemudian yang ketiga, aplikasi pemecahan atau split dan penggabungan merge pada array. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep bagaimana memanipulasi pada array satu dimensi dan melakukan pemecahan satu buah array menjadi dua buah array. Kita masuk ke dalam konsep split pada arraynya. Split pada array merupakan operasi memecah suatu array menjadi beberapa array yang lain, baik dalam dimensi yang sama maupun yang berbeda. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi algoritma pengurutan merge sort yang memanfaatkan operasi split dan merge pada array satu dimensi. Kita bisa lihat di sini ada data di dalam array satu dimensi terurut ya. Dengan datanya memang acak ya, 38, 27, 43, 39, 82, dan 10. Kemudian data tersebut dipecah ya menjadi dua buah bagian. Yang pertama adalah 38, 27, 43, dan 3. Berikutnya adalah 9, 82, dan 10. Kemudian dari kedua data yang dipecah tersebut dipecah lagi menjadi 38, 27, 43 dengan 3, kemudian 9 dengan 82, kemudian 10 tentunya ya. Setelah itu dipecah lagi hingga menjadi satu-satu datanya ya, 38, 27, kemudian ada 43, kemudian ada 3, 9, kemudian 82 dan 10. Kemudian dibandingkan data tersebut ya, 38 dibandingkan dengan 27. Lebih besar mana? Ternyata lebih besar 38, maka dia akan berpindah tempatnya menjadi 27, kemudian baru 38. Berikutnya dengan 40 dengan 3, lebih besar mana? Ternyata lebih besar 43 yang mundur, 3 menjadi maju, 3, kemudian 43. Kita bandingkan lagi 9 dengan 82, lebih besar mana? Ternyata lebih besar 82, maka dia posisinya berada di belakang 9. Kemudian 10 di sini barulah masuk ke dalam bagian array yang lain, 3, 27, 38, 43. Jadi terurut ya dari yang kecil kemudian ke yang terbesar. Begitupun pada blok yang ini 9, 10, kemudian 82. Baru kemudian dibandingkan lagi antara blok yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kemudian akan terurut datanya menjadi dari yang terkecil hingga terbesar. Berikutnya ada contoh soal ya. Sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A12 ya. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ilustrasinya. A 12, 17, 10, 15, 25, 11, 7, 25, 16, kemudian 22, 14, dan 5. Sudah ada array B12, kemudian C-nya 12 juga, yang dianggap masih belum ada isinya. Susun program untuk memindahkan setiap array A yang bernilai ganjil ke array B, dan isi array A yang bernilai genap ke array C. Sedemikian rupa hingga isi array B dan C menjadi sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ada data array B dan array C. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan soal tersebut? Kita harus lakukan penelusuran pada array A dulu. Selanjutnya menambahkan kondisi yaitu menyalin data ke array B dan array C. Berikutnya algoritma atau kerangka berpikir untuk menyelesaikan soalnya adalah
Yang pertama, lakukan inisialisasi array A dan isinya tentunya. Lakukan inisialisasi array B tanpa isi atau kosong, kemudian inisialisasi array C tanpa isi. Kemudian lakukan penelusuran array isi A. Kemudian jika nilainya ganjil, maka pindahkan nilainya secara berurut ke array B. Namun, jika nilainya genap, maka pindahkan nilai tersebut secara berurut ke array C. Kemudian yang kelima, cetak isi array B dan C untuk memastikan bahwa isi array sudah benar. Kemudian bagaimana dengan programnya? Kita bisa lihat di sini, kita inisialisasi ya. Kita lihat inisialisasi ada di baris keempat hingga baris ketujuh. Kemudian baru kita mencetak isi array A-nya, printf ya. Kita lakukan perulangan dengan menggunakan for dengan nilai awal i adalah 0, kemudian i-nya lebih kecil dari 12, kemudian i-nya plus plus, baru kemudian printf %3i a yang ke i, kemudian j sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan berikutnya untuk memasukkan atau memindahkan a yang ke i ke dalam array b yang ke j, tentunya dengan kriteria bahwa a I modulus 2 sama dengan 1. Baru masukkan array A yang ke I ke dalam array B yang ke J. Kemudian baru J-nya plus plus. Looping hingga perulangan ini selesai dan kondisi false baru keluar dari perulangan ini. Berikutnya, untuk nilai J sama dengan 0, kita masuk ke perulangan kembali untuk I sama dengan 0. Kemudian I lebih kecil dari 12, kemudian I-nya plus plus, baru kemudian jika A yang ke I modulus 2 sama dengan 0, maka A yang ke I sama dengan C yang ke J, kemudian J plus plus ya. Kemudian cetak isi array B, printf isi array B-nya for I sama dengan 0, jadi I lebih kecil dari 12, kemudian I-nya plus plus. Kemudian baru di print atau dicetak B yang ke I-nya. Berikutnya kita akan mencetak isi array C ya, dengan perulangan for I sama dengan 0, I-nya lebih kecil dari 12, I-nya plus plus, kemudian baru cetak C yang ke I. Lakukan selama memenuhi syarat hingga selesai. Kemudian apa yang tercetak ketika kita running program tersebut, maka hasilnya akan seperti ini ya. Isi array A akan tercetak, begitupun isi array B, kemudian isi array C ya, hingga selesai dengan data 12, 10, 16, 22 dan 14. Berikut adalah penjelasan programnya. Pada baris ke-4 sampai dengan ke-7 adalah deklarasi pada array A lengkap dengan isinya, kemudian array B dan array C yang masih kosong, serta beberapa variabel yang digunakan di dalam program. Kemudian baris ke-9 sampai ke-13 itu melakukan pencetakan dari array A agar isi dapat dijalankan untuk mengetahui isi dari array tersebut. Kemudian untuk baris ke-14 sampai dengan 20, proses penelusuran isi dari array A disertai dengan pemeriksaan kondisi apakah nilai atau bilangannya bernilai ganjil. Itu dapat diperhatikan pada baris ke-16 ya. Jika bernilai ganjil, maka pindahkan array tersebut ke dalam array B. Kemudian perhatikan bahwa variabel yang digunakan adalah untuk mengisi array B. Baris ke-22 sampai dengan ke-27 itu merupakan penelusuran isi dari array A disertai dengan pemeriksaan kondisi apakah nilai atau bilangan bernilai genap. Anda bisa perhatikan di situ pada baris ke-24 ya. Jika bernilai genap, maka salin nilai tersebut ke dalam array C secara berurutan tentunya. Perhatikan variabel yang digunakan untuk melakukan pengisian ke array B yaitu J. Harus diberikan nilai awal dengan J sama dengan 0. Baris ke
22. Kemudian bagian akhir dari program, yaitu baris ke-30 sampai dengan ke-41, adalah melakukan pencetakan isi array B dan C untuk memastikan bahwa seluruh isi array A telah berhasil disalin dengan benar. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwa konsep pemecahan atau split sangat penting untuk dipelajari di dalam pemrograman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.